Halo, welcome to Light Show with Bro James. Yeah! Highlighters, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat tentunya ya. Oke, di tema kita kali ini yaitu tentang integritas. Gua udah punya orang yang pas banget untuk dijadiin bintang tamu ngobrolin soal integritas. Siapa dia? Nih orangnya. Iya, inilah bintang tamu kita, Edi Sulistyo. Yeay! Halo bro, apa kabar? Baik. Aduh, deg-degan. Loh, kok deg-degan? Jangan bro, jangan. Tarik nafas dulu. Ini bakal diapain ya? Enggak, tenang aja. Iya guys, Lighters, sebetulnya gua sama dia ini sahabatan sih. Gua ngerasa dia sahabat gua. Gua nggak tahu sih dia ngerasa gua sahabatnya dia apa belum. Kok belum sih? Apa bukan? Ya? BFF sih. Ya? BFF sih. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang. Bro, gimana nih kabarnya? Baik banget, puji Tuhan. Baik Luar banget ya, biasa. puji Tuhan ya. Oke, bro, di acara Light Show ini, semua bintang tamu yang datang itu harus melalui 3 segmen. Nah, kita sekarang berada di segmen yang pertama, yaitu segmen Light Speed. Oke. Jadi, gua bakalan ngasih pertanyaan-pertanyaan dengan cepat. Lu juga harus menjawabnya dengan cepat. Jadi nggak ada ngelek-ngelek kayak lu lagi Zoom meeting ya. Nggak bisa Nggak pura-pura. bisa. Pura-pura ngelek gitu. Pura-pura ngelek nggak bisa? Oke. Nggak bisa. Di sini nggak boleh pura-pura ngelek ya. Oke. Harus ngelek beneran loh, nggak. Jadi gue kasih pertanyaannya dengan cepat, lo jawabnya juga dengan Nah, cepat. biasanya kan kalau di Zoom nih, kan aku penggemarnya Om James juga nih. Wah, sos. Jadi kalau di Zoom kan ngangkat ini, yes, no gitu. Nah, ini Oh. ada yang perlu gitu-gitu Oh nggak? enggak. Oh, Sekarang nggak langsung jawab aja. Misalnya nih, gue jawab anjing atau kucing. Lo jawabnya Atau? anjing. Sorry, bukan. Aku nadanya biasa loh ya. Ya, misalnya anjing atau kucing? Anjing. Gitu. Oke. Siap. Nggak usah nggak pernah. Oke. Ada tesnya dulu nggak? Latihan dulu nggak? Bisa langsung dimulai nggak ini ya? Ya udah, oke. Siap. Oke, sabar. Doain ya teman-teman. Ya, oke. Are you ready? Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama, dimasakin atau cuddling? Cuddling. Wede. Berarti nggak bisa masak ya dia? Bisa sih sebetulnya. Tapi kalau bisa cuddling, kalau dimasakin default pasti dapat juga. Oke. Kalau pilih cuddling dapat dua-dua. asik. Gitu Apalagi dong. dimasakin sambil cuddling ya. Oke. Iya. Ini acaranya juga banyak jomblo yang nonton ya. Oke, yang kedua, offline atau online? Online. Why? Karena Nggak bosen lu bro? karena kalau online itu kita bisa pura-pura nge-lag. Tetep ya. Seorang Edi Sulistyo guys, cita-citanya mulia sekali, pengen nge-hack ya. Oke, sip. Pertanyaan yang ketiga, tahu masa depan atau mau merubah masa lalu? Tahu masa depan. Wow, why? Karena masa lalu yang membuat kita sampai hari ini. Asik. Baru light speed aja udah dalam ya jawabannya ya. Oke, jadi lebih kalau dikasih karunia lebih pengen tahu masa depan ya. Lebih mau tahu masa depan. Which is sudah tahu. Karena kita sebagai pengikut Kristus kan, Apa masa depanmu? semua pasti indah pada waktunya. Haleluya, praise the Lord. Padahal ini baru light speed guys ya. Jadi makanya terus ikutin acara ini sampai habis ya. Oke, kita baru di pertanyaan yang ketiga. Masih ada 116.000 pertanyaan lain. Tapi mantap. online. Online. Iya, enggak sekarang, tenang ya. Pertanyaan yang keempat, ambil resiko atau ya yang penting aman. Ambil resiko. Gue belum selesai bro. Oh iya, oke, Tanyanya. ulangi. Ya, makanya ngambil resiko, meskipun belum tahu pertanyaannya. Dahsyat ya. Ambil resiko atau yang penting aman? Ambil resiko pasti ya. Ambil resiko, meskipun pertanyaan belum selesai pun udah dijawab. Kenapa sih bro? Kok lo kayaknya terkenal banget orang yang suka ngambil resiko? Karena ngambil resiko itu make our life lebih beautiful, lebih meaningful gitu. Gila, kayaknya harus dibahas lebih dalam lagi nih. Berikutnya, pengen banget bisa dancing atau singing? Wah, ini susah. Singing. Hah? Singing. Singing? Iya. Oh, oke. Kayaknya udah bisa. Kok masih pengen banget bisa?
Masih ya? Masih pengen banget bisa nyanyi ya? Masih pingin bisa nyanyi. Oke, mantep nih. TikTok atau Reels? Reels. Why? Karena kalau TikTok itu nggak punya aplikasi. Gua pikir tuh jawabannya tuh bakal ilmiah gitu ya, Sensasional. sophisticated. Bakal, waduh, mati nih. Waduh, ini bisa menyinggung beberapa pihak nih ya. Ternyata enggak, ternyata dia nggak punya TikTok, guys. Aduh. Ya, oke, sip. Segmen yang pertama sudah kita lalui, kita akan masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu segmen Light Talk. Oke Lighters, kita sekarang masuk ke segmen yang kedua yaitu Light Talk. Gua akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan bintang tamu kita yang luar biasa, Edi Sulistyo. Edi Sulistyo, seorang CEO GoPlay. Masih bro? As of kemarin masih. As of kemarin masih ya. Ya semoga ketika ditayangkan acara ini juga masih ya. Soalnya nanti susah nulis title-nya ya. Bingung kan? Iya. Oke. Orang taunya lo sebagai seorang CEO GoPlay bro. Tapi orang pasti pengen tahu nih, Lighters pengen tahu apakah lo seperti CEO yang lain. Sorry ya, bukannya mau menyamaratakan. Jadi maksudnya gini, gue pengen tahu apa kegiatan lo sehari-hari. Karena kalau seorang CEO udah pasti Senin sampai Jumat ya ngantor. Sabtu paling ya tidur-tiduran karena capek ngantor. Minggu ya sama istri sama anak. Udah begitu aja terus. Apakah seperti itu? Atau seorang Edi Sulistyo punya kegiatan lain di luar itu? Misalnya hobi kah, pelayanan kah, kegiatan sosial kah, I don't know. Lighters kepo nih. Oke, memang sih kalau sehari-hari memang aku banyak, aku ikut komunitas LOJF. Nah, dalam komunitas LOJF itu kebetulan aku juga salah satu pelayan di LG Couple, Casablanca. Oke. Gitu. Jadi memang di saat-saat seminggu sekali, seminggu 2 kali itu pasti akan ada aktivitas bersama dengan komunitas LOJF dengan Oke, LG-nya. tahan dulu. Lighters, LG itu komsel ya kalau di Oh iya, LOJF. komsel. Jadi semacam komsel, tapi komselnya khusus couple. Jadi hanya suami istri anggotanya. Betul. Dan Edi ini adalah Bro Edi ini leadernya di situ ya. Salah satu pelayannya ya. Oke, leadersnya di situ. Apa yang lo lakukan di situ, Bro? Sebetulnya di situ sih lebih ke arah sama-sama bersama dengan couple lain kita menceritakan, men-sharingkan struggling kita sebagai seorang pernikahan ya di dalam pernikahan. Karena memang pada umumnya pernikahan itu sesuatu yang kelihatannya gampang, tapi susah untuk di-maintain. That's right. Awalnya gampang, maintain-nya yang for life sebetulnya. Awalnya gampang, Ya kalau mau kawin maintain-nya. doang kan gampang. Betul. sebetulnya kan. Betul. Tapi maintain-nya yang susah. Nah, Iya. di situ sebetulnya di satu LG itu selain kita mempelajari tentang kebaikan Tuhan, bersharing kesaksian tentang kemurahan Tuhan, tapi kita juga bisa saling bersama-sama membangun satu sama lain supaya kita saling menguatkan, supaya pada ujung-ujungnya bagaimana kita bisa merealisasikan pelayanan kita sebagai seorang suami istri itu. Wow. Seorang Edi Sulistyo masih punya waktu seminggu sekali untuk melayani di komsel itu ya bro ya. Sedikit aja deh, karena ini kita temanya bukan tentang itu, tapi pasti Lighters juga pengen tahu. Kenapa sih kok lo masih mau ngelakuin itu? Sebetulnya itu juga ada alasan egois juga gitu. Wah. Alasannya egoisnya adalah karena aku tahu kalau untuk maintain event pernikahan aku sendiri pun juga membutuhkan teman-teman support dari sekitar komunitas juga sebetulnya. Jadi selain melayani, kita juga dilayani sebetulnya. Saling diingetin, I see. kadang didoain juga I gitu kan. Nah see. itu support system yang sangat penting sekali sih. Keren nih Lighters. Jadi karena Edi ini tahu bahwa memaintain pernikahan itu sulit, justru dia malah meluangkan waktunya atau dirinya untuk melayani di situ. Karena dia bukan cuman kesannya melayani itu membantu orang lain diubahkan atau dipulihkan, tapi lu sendiri ya akan dipulihkan dan diubahkan melalui kekuatan bersama di komunitas itu Amin. ya. Bener banget. Mantaps. Nah, tema kita kali ini nih tentang integritas, bro. Iya, tentang integritas. Nah, tim kreatif dari LOJF sampai dari Light Show with Bro Jeps ini berpikir orang yang paling cocok katanya elu. Mudah-mudahan. Nggak tahu kenapa, pokoknya pas lagi ngobrol-ngobrol nih integritas siapa ya kayaknya yang cocok ya. Langsung keluar satu nama, Edi Sulistyo.
Ini menurut mereka ya, menurut pergunjingan di antara Gosip Iya, iya, iya. kan oke. Enggak, ketika kita mau mempersiapkan lah ya, itu kok kayaknya karena lu selama ini katanya sering banget ketika lagi ngobrol, lagi berbicara di suatu event apapun gitu, kayaknya tuh integritas tuh selalu lo usung, selalu lo bawa-bawa, selalu kayak lo pengen share gitu bahwa integritas tuh penting dalam hidup ini. Nah, yang gua tahu ya, ini gampangnya ya, atau lighters mungkin juga udah tahu integritas itu kan hubungannya sama kejujuran hati nurani, di mana perkataan sama kelakuan selaras. That's it, ya kan? Atau pokoknya harus sama-sama benar, dilihat maupun nggak dilihat. Dan menjadikan Tuhan itu ya yang akan menilai. Nah, kalau menurut seorang bro, Edi Sulistyo, integritas menurut lo tuh apa? Integritas itu sebetulnya adalah hal yang setia terhadap perkara kecil sih sebetulnya. Kadang-kadang itu kita tuh sering lupa, kita tuh menganggap integritas itu sesuatu yang harus besar gitu, harus pokoknya benar-benar kita nggak boleh membunuh orang gitu, kita nggak boleh memukulin sesama atau apapun sesuatu yang besar gitu. Padahal terkadang integritas itu adalah dimulai dengan hal-hal yang sangat kecil. Antara hari ini kita mau ngapain, keputusan apa yang kita mau lakukan, apakah kita mau nyokok kanan kiri, apakah kita hal-hal seperti itu sebenarnya sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat kecil sekali, yang kadang kita terlupakan atau kadang kita menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi habit, nggak apa-apa yang lain juga melakukan hal itu. Nah, integritas itu kalau menurut aku adalah sesuatu yang harus kita mulai dengan perkara-perkara kecil, yang pada akhirnya itu akan menjadikan perkara yang lebih besar pun kita akan menjadi lebih setia sebetulnya dalam melakukan maintaining the integrity itu. Oke. Jadi sebetulnya nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk. Dengan perkara kecil aja, akhirnya jadi kebiasaan, jadi habit. Kita bisa akan setia dengan perkara besar dan akan bisa punya integritas penuh ya terhadap masalah-masalah yang besar. Betul, bro. Tapi kenapa ya? Kok lu kayaknya semangat banget dan ya itu tadi dikenal sering banget menyuarakan tentang integritas. Apa lo punya masa lalu yang mungkin nggak enak gitu, atau mungkin lo punya pengalaman tentang integrity, atau lo kayak punya sosok yang pribadi yang lo kagumi, ternyata integritasnya nggak ada dan membuat lo kecewa, dan itu akhirnya membuat lo gua pokoknya ambil keputusan gua harus berintegritas orangnya, atau ada seperti itu nggak? Sebetulnya ini pastinya dimulai dari orang tua aku sih sebenarnya sih, karena aku punya mama yang seorang ibu, sosok ibu yang sangat integritinya sangat tinggi sebetulnya. Justru. Dan keputusan yang ibu aku buat itu selalu kadang-kadang unpopular decision gitu. Tapi somehow somewhat keputusan itu bisa membuat jadi win-win at the end, meskipun kelihatannya awalnya nggak terlalu populer gitu kan gitu. Dan itu pun sendiri aku pribadi ngalamin gitu di saat-saat harus memilih di antara kedua pilihan. Asik. Kayak judul apa ya? Judul sinetron. Iya. Tapi benar gitu, di saat kita harus memilih gitu ya. Kadang-kadang kita itu nggak tahu gitu. Kita tuh dituntut untuk memilih sesuatu yang right away gitu, harus memilih gitu. Dan kita memang kalau kita bisa ngeliat masa depan seperti yang tadi kita ditanyain dari awal, ya jelas kita pasti akan memilih sesuatu yang kelihatannya bagus sebetulnya. Karena udah tahu gitu. Tapi in reality, most of the time kita tuh sebetulnya berada di dalam persimpangan jalan yang kita tuh nggak tahu harus memilih yang mana. Nah, di situ sebetulnya aku diajarkan dari komunitas LOJF juga, dari pengalaman relationship aku selama ini juga dengan berdoa dengan Tuhan juga, itu diajarkan bagaimana kita harus selalu memilih what's the right thing to do. Istilahnya itu mencari dahulu kerajaan Allah, gitu, maka semua akan ditambahkan. Itu sesuatu yang tadinya aku nggak ngerti. Apa sih artinya? Apakah artinya kita harus mencari-cari di mall atau di mana gitu? Enggak. Sebetulnya artinya dengan memilih keputusan yang simpel, yang kecil tadi itu, memilih keputusan yang benar, memilih keputusan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, sisanya God will take care. Dan itu terbukti berkali-kali sebetulnya. Itulah yang sebabnya aku selalu mengencourage teman-teman juga kalau membuat keputusan, pilihlah yang what would Jesus do gitu. Bro, ada nggak pengalaman yang bisa diceritain ke lighters ya, yang mencerminkan sebuah integritas dalam hidup lo? Yang paling memorable aja deh, yang paling wow, ada nggak? Gue yakin pasti sebetulnya banyak ya. Banyak ya. Tapi kalau boleh
cerita tentang karena ini mungkin tadi dikenalinya sebagai CEO GoPlay. Ya. Aku juga akan menceritakan sedikit, buka rahasia sedikit gitu apa yang selama perjalanan GoPlay. Wah, ini. Tentang sabar. Oh iya. Belum mulai. Iya. Udah nggak tahan nih ya. Iya. Ini keren nih. Hanya dibuka di Light Show It Project. Iya. So, Jadi oke. memang waktu kita pertama kali bikin GoPlay itu kan kita tujuannya untuk shaping the future generation of Indonesia lewat positive content gitu loh. Jadi kita bikin tuh film Indonesia yang keren-keren, yang bagus-bagus supaya anak-anak Indonesia mau nonton film Indonesia dengan harapan apa? Mereka menjadi terinfluence menjadikan sesuatu yang positif. Oke. Ya kan? Tapi pandemi happen. Yes. Ya kan? Nah, waktu nggak lama ya, GoPlay launch terus pandemi. pandemi happen. Jadi waktu GoPlay launch pandemi happen gitu. Wow. Nah, waktu pandemi happen, waktu itu kita berpikirnya apa? In 3 months, pandemi is gone. Semua pasti mikir gitu, pasti Om Jin juga mikir gitu dong. Aku sebulan malah. Sebulan ya, iya. Tapi itu sesuatu yang kita semua pikirkan tahun lalu kan. Yes. Ternyata ya kita semua tahu sampai sekarang aja belum benar-benar hilang gitu kan. Nah, selama pandemi itu, awal-awal itu sebetulnya kita melihat extraordinary growth di GoPlay. Karena ya namanya orang nganggur di rumah pada nonton film semua gitu kan. Sampai at some point kita realize, loh kita kagak punya film baru. Harus produksi film baru lagi. Tapi kalau kita produksi film baru di saat-saat pandemi, itu akan meningkatkan resiko cast kita atau kru kita terpapar COVID. Baru cast sama krunya. Bagaimana dengan keluarganya mereka? Yang mana itu akan menjadikan istilahnya itu pilihannya itu antara nyawa atau bisnis. Susah banget bro milihnya gitu. Dan waktu itu terus terang itu mungkin probably salah satu struggling aku yang cukup besar gitu. Karena di satu sisi kalau kita nanya dan kita berpikir atau bukan orang yang ada dalam posisi aku, ya pasti pilih hidup life dong. Masa pilih bisnis? Gimana sih gitu kan? Tapi kan di dalam posisi aku kan nggak bisa seperti itu gitu loh. Bagaimana kalau aku memilih nggak produksi, artinya secara bisnis kita akan menurun. Tapi kalau kita milih produksi, artinya kita membahayakan mereka. Dan itu strugglingnya sampai berbulan-bulan. Dan bisa dikatakan mungkin waktu itu aku hampir depresi kali ya gitu. Karena nggak bisa memilih antara keduanya. Di saat-saat aku benar-benar nggak bisa memilih, aku mengandalkan Tuhan juga gitu. Aku berdoa, Tuhan, kamu sudah mempercayain aku untuk berada di dalam posisi seperti ini. Dan aku mau mempercayai kamu sekali lagi untuk memilih life versus bisnis. Tapi aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Pokoknya sampai ada apa-apa, kamu loh ya gitu. Soalnya aku sudah memilih mengikutimu gitu. Kayak anak kecil lagi ngobrol sama bapaknya ya. Iya, dan itu Ayo, memang Pak, pokoknya ini urusanmu loh Pak gitu ya. Itu mungkin bisa dikatakan mungkin lucu, tapi memang relationship aku sama Tuhan tuh kayak dia itu kayak papa aku gitu sebetulnya. Mbo lo ya, pokoknya aku melok lo ya gitu. Nanti ada subtitlenya guys ya, tenang aja. Nah, tapi waktu aku memilih live itu, aku tahu sebetulnya waktu itu even di depan-depan teman-teman aku semua, di depan shareholder aku, bahkan di depan employees aku pun mungkin mereka berpikir ini CEO bego juga ya. Bisnisnya OTT bikin film tapi malah memutuskan untuk stop produksi. Dan stop produksi itu nggak murah. Artinya ada cost-cost yang sudah dibayarkan tidak bisa di-refund dan ada cost-cost yang belum dibayarkan, mesti ada yang perlu dibayarkan dikit gitu. Nggak bisa kita asal putus gitu. Dan waktu itu karena kita tahu kru-kru itu akan kedampak, kita memutuskan lebih gila lagi beberapa cost-cost yang sudah kita keluarkan, bahkan kita tetap keluarkan untuk membayar mereka meskipun mereka nggak kerja. Of course, semua pasti bilang, bego ini orang gitu kan. Dan terus terang waktu itu aku juga nggak tahu what's gonna happen gitu. Tapi, di saat-saat aku memilih hidup, tiba-tiba Tuhan membukakan banyak jalan. Salah satunya adalah diberikan vision bagaimana kita bisa membantu konten kreator melalui live streaming. Bagaimana kita bisa meningkatkan taraf hidup mereka, bagaimana kita bisa membuat positive habit gitu kan. Kalau kita ngelihat di video on demand, ya bisa ditonton anytime, telat-telat juga nggak apa-apa. Lama-lama habit itu menjadi hilang. Itu kayak kita dulu ke gereja. Kita dulu ke gereja setiap pagi sama family. Tapi dengan adanya pandemi ini, online. Niatnya nonton on time. Tapi in reality, in my case at least, either telat atau kelupaan karena ada mindsetnya bisa ditonton at any time. Iya, belum lagi pas di tengah-tengah,
Aku ke ada toilet iklan dulu lah. atau ada iklan Iya, iya, iya. atau ada iklan gitu. Tapi ya gara-gara itu juga aku bersyukur banget akhirnya kita memutuskan untuk merubah bisnis dan double down investment kita ke GoPlay Live streaming sebetulnya untuk GoPlay Live-nya. Dan waktu bulan Januari kita melakukan live, April kita launching GoPlay Live, dan sekarang udah jalan hampir 6 bulan 7 bulan ya. Dan itu actually the best decision that we've ever made as a company. Growth kita jauh melebihi dibandingin growth VOD-nya kita. Dan kita bisa membantu begitu banyak musisi-musisi, pemuka agama, dan begitu banyak konten-konten kreator yang akhirnya bisa sustainable hidupnya dari GoPlay gitu. Wow. Dan itu, again ya, kalau aku tahu dari awal seperti itu no-brainer. Sudah pasti pilih, yaudah guys kita pilih aja. Kenapa? I have this plan gitu. Tapi waktu aku membuat keputusan itu, aku nggak tahu plan itu sebetulnya. Dan itu makanya aku kadang-kadang tuh mikir, obedient itu sesuatu yang sangat tipis. Obedient atau bego sebetulnya. Obedient sama bego itu beda tipis. Bedanya Oke, sebetulnya. tolong dijelaskan, bro. Tapi perbedaannya kalau kita mempunyai good relationship sama Tuhan, kita surrounded by komunitas-komunitas yang selalu mendoakan kita selalu rajin praise and worship dan segala macam. Itu namanya obedient sebetulnya. Tapi kalau kita nggak mendekatkan diri, itu namanya bego sebetulnya. Iya. Dan aku bersyukur banget kesempatan yang Tuhan kasih ke kita semua sehingga kita benar-benar bisa menyaksikan kebesaran Tuhan secara luar biasa. Wow. Lighters, buat kalian yang mungkin agak loadingnya agak lama ya. Jadi mungkin yang tadi yang dimaksud sama Bro Edi ini, ketika kita mau hidupnya penuh dengan integritas, itu kadang-kadang kita dihadapkan pada dua pilihan ya, yang sangat sulit. Nah, ketika kita memilih ikut Tuhan, pilihan-pilihan yang kita buat itu karena kita obedient sama Tuhan, itu kalau di mata orang beriman itu obedience, ketaatan. Tapi ketika kita sampaikan kepada orang-orang dunia ini, bahkan banyak sekali orang-orang dunia ini mengatakan, bego banget sih lu, Ed, ya kan kayak gitu. Kenapa sih lu kok ambil keputusan itu? Sedangkan mereka nggak tahu bahwa Edi ini punya hubungan atau relasi yang luar biasa sama Tuhannya kan. Jadi dia mengambil keputusan-keputusan ini ya juga karena relasinya yang begitu kuat dengan Tuhan. Bro, dengan pengalaman ini bro, suatu saat ya, kalau nanti ada keputusan lagi yang berat di mana integrity atau hidup penuh dengan integritas kan kayak sudah menjadi habit lo ya. Nah, melalui pengalaman ini suatu saat tiba-tiba lo harus milih dua-duanya baik. Misalnya nih antara orang yang lo cintai misalnya bukan dengan bisnis. Kalau itu kan mungkin tadi lo udah lalui ya antara kehidupan dengan bisnis. Ini misalnya yang satu untuk nolong orang, yang satu untuk nolong keluarga lo misalnya. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik itu gimana bro? Sebetulnya Lo kalau dua-duanya baik integritas. dan in a way itu is not a choice ya. Apapun yang kita pilih berarti benar dong sebetulnya. Tapi kita sebagai seorang Katolik pun kita diajarkan bagaimana kita membuat keputusan dengan cara discernment sebetulnya. Meskipun kelihatannya dua-duanya baik, tapi pasti ada yang lebih baik sebetulnya. Apalagi nggak cuma lebih baik dari sisi keputusan, tapi dari buah-buah yang dihasilkan dari keputusan itu sebetulnya. Jadi apakah hati kita confirm apa enggak? Apakah ini membuat kita jadi lebih dekat sama Tuhan apa enggak? Apakah ini sesuai dengan ajaran Tuhan selama ini apa enggak? Sekitar kita bagaimana? Hal-hal semua itu ada caranya untuk menentukan apakah decision itu adalah dari Tuhan apa enggak. Jadi ketika dia dihadapkan pada dua pilihan yang berat, dia ikut Tuhan dalam memutuskannya, Lighters ya. Dan ketika ada dua hal yang baik pun, dia enggak yang sombong. Udah sama-sama baik kok, langsung aja gue pilih yang ini. Enggak loh, dia tetap discernment ya untuk memilih hal itu. Dan ini yang mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat kita semua. Kalau kejadiannya gini bro, gara-gara lo berintegritas, kalau tadi kan bercandaannya kita di awal tadi kan lo masih di GoPlay ya, lo mengambil keputusan besar dan akhirnya GoPlay masih jalan lah ya sampai sekarang. Tapi suatu saat ini bukan GoPlay lagi, apapun bisnis yang lo jalanin di depan sana nanti, gara-gara lo memilih untuk integritas, lo rugi berat, rugi abis-abisan, bangkrut abis-abisan, tapi itu gara-gara lo memilih sesuatu yang sesuai dengan jalan Tuhan. What do you think? Sebetulnya itu pernah kejadian sebetulnya. Tapi mungkin agak slightly different kejadiannya. Dan ini kejadian ini mungkin
Bro Jim juga pernah ingat. Karena ini kejadian ini ada di loket Oh sebetulnya. gitu ya, waduh jadi ketahuan deh. Jadi Bro Jim ini dulu teman kerja di loket. Yes. Jadi kita sama-sama di loket, sama-sama membangun ticketing system untuk Indonesia lah ya gitu. ya. Waktu itu kalau kamu ingat ceritanya tentang Asian Games, sebetulnya itu sesuatu yang waktu itu kita mempunyai pilihan bagaimana kita bisa mendapatkan project Asian Games tanpa speser pun untuk nyogok kanan kiri gitu kan. Dan itu nggak gampang sebetulnya kan. Sampai pada akhirnya kita udah berkali-kali hampir kalah, tapi pada at the end of the day kita menang dan kita dapat projectnya, renovasi GBK, 1 GBK kita pegang. Tapi waktu itu kalau kamu ingat 3 bulan sebelum atau beberapa bulan sebelum Asian Games tiba-tiba kita ditelikung kan, ada perusahaan lain lah ya gitu yang tiba-tiba menjadi sponsorship utamanya di Asian Games dan dia tiba-tiba kita tidak bisa mendapatkan project itu. Asian Games itu tiba-tiba kita nggak megang. Itu kan sebetulnya sebagai manusia apa sih yang kita rasakan? Apa sih yang Bro Jim rasakan waktu itu gitu kan? Kita semua udah ngomong nih, bangga nih karena kita memutuskan untuk tidak nyogok sama sekali dan kita bisa mendapatkan project sebesar itu. Dan keren Tuhan dan kita iya, ada di saat kita. Benar, dan kita waktu itu merasa pokoknya kita ini berjuang demi negara lah. Iya gitu. Tiba-tiba at the very last minute kita nggak jadi. Sebagai manusia, apa perasaan kita? Pasti kecewa. Dan memang saat itu juga ada rasa kayak gimana sih Tuhan gitu loh. Kita udah mengikuti precisely seperti yang lu mau, udah kita dibukain jalan, sudah benar-benar di depan mata, tapi tiba-tiba gara-gara hal sepele, tiba-tiba kita nggak jadi dapat projectnya. Gimana sih gitu kan? Tapi if you remember also at that time, setelah itu ternyata dalam beberapa hari kemudian, setelah jalan Asian Games kan tiketingnya kacau sekali. Dan pada akhirnya kita through God's grace, kita berhasil take over on the third day waktu itu. Dan tiba-tiba kita dari persiapan nothing, tiba-tiba kita harus mengambil satu Indonesia di 9 venue, di 500.000 sampai 500.000 orang per hari, benar-benar kita take over in one night, kayak Project Roro Jonggrang. Dan tiba-tiba Tuhan memampukan itu kan. Dan gara-gara itu, tiba-tiba kita bisa menjadi quote-unquote national hero, kayak kita menyelamatkan Indonesia. Dan gara-gara itu juga, masa tiba-tiba aku bisa masuk ke dalam Forbes juga, masuk ke dalam covernya majalah Forbes juga gitu gara-gara kan. itu ya? Gara-gara itu juga gitu loh. Dan dari situ aku diingetin nama Tuhan. Kalau sampai ada sesuatu yang kelihatannya itu Tuhan itu kalah, that means that's not the end sebetulnya. At the end of the day, Tuhan pasti mempunyai jalan yang lebih indah lagi and it's gonna be very beautiful in its time. Gitu sebetulnya. Itu yang harus kita ingat. Dan dari situ kalau kita ingat nih, waktu itu kalau kita tiba-tiba nggak pernah ada kejadian seperti itu, yang terjadi adalah mungkin satu Indonesia atau satu dunia nggak akan tahu kalau ngurusin tiketing susah. Karena smooth-smooth aja dari awal. Ternyata Tuhan mempunyai cara yang luar biasa yang bisa membuat kita masuk dan menjadi pemenang. Gitu sebetulnya. Yes. Meskipun kelihatannya kalah di awal. Yes. Alright. Bro, sepertinya sudah banyak inspirasi yang bisa diambil oleh lighters kita ya. Nah, untuk menutup Light Talk kali ini, lo ada nggak kayak encouragement gitu lo, atau ada sesuatu apa ya kalimat bijak lah buat teman-teman di sini? Mungkin masih banyak lighters itu yang hidupnya nggak berani gitu loh, harus penuh dalam integritas. Jadi mungkin masih ya udah deh kalau ini demi popularitas nggak apa-apa lah, atau ini demi uang nggak apa-apa lah. Jadi masih belum sekuat dan seberani lo dan belum menjadikan integritas ini sebagai habitnya. Bisa kasih dorongan nggak buat teman-teman, buat lighters? Of course. Jadi memang seperti yang tadi aku sempat sampaikan, I think setia terhadap perkara-perkara kecil di Lukas 16:10 ya kalau nggak salah, itu penting sekali karena dengan kita percaya terhadap perkara-perkara kecil, kita akan diberikan kepercayaan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Jadi istilahnya, nggak mungkin tiba-tiba kita berada dalam situasi yang besar banget yang harus menentukan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa menentukan. Kalau Tuhan nggak yakin dan percaya, kita mampu menghadapi itu, gitu sebetulnya. Jadi sebelum kita sampai dalam tahap itu, Tuhan tuh pasti sudah mempersiapkan. Jadi if I look back in my life, itu selalu dari dulu itu dari yang kecil-kecil, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar gitu. Mungkin kalau tiba-tiba aku dikasih yang harus memutuskan yang besar, udah pasti aku nggak bisa sebetulnya. Tapi karena proses Tuhan membentuk seperti bejana yang dipanaskan itu, yang pada akhirnya eventually akan menjadi indah karena dipanaskan jadi bisa dibentuk. Dan melalui proses yang nggak gampang itu, selama kita setia, sebetulnya Tuhan pasti akan memampukan kita sebetulnya.
Jadi yang aku pingin nyampein dan titip pesan ke kalian semua, sebetulnya nggak usah mikir jauh-jauh, seperti yang kita ngomong dari awal. Fokus ke hal yang kecil, setia terhadap perkara kecil, integriti setia terhadap perkara kecil, setia terhadap pasangan kita, setia terhadap anak-anak kita, setia untuk membuat keputusan simple setiap hari, always choose what's the right thing to do. Dan percayalah, maka Tuhan pasti akan memberikan berkelimpahan dan membukakan jalan secara luar biasa. Wow, dahsyat. Gue udah nggak usah ngasih conclusion lagi ya guys ya. Gue yakin para lighters di rumah udah bisa mengambil intisari dari pembicaraan kita kali ini. Kita sudah selesai light talk-nya, kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu Light Challenge. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir yaitu segmen challenge. Tapi sebelumnya nih lighters ya, ada sesuatu yang baru nih di Light Show with Bro James ya. Namanya tolong pencerahan bro. Sesuai dengan nama kita kan Light Show. Jadi kita ingin selalu mengajak orang-orang di luar sana, pemirsa lighters ya, untuk dicerahkan hidupnya melalui acara ini. Jadi gini bro, kita membuka, ini kalau rame akan jadi segmen tambahan di Light Show. Nah, jadi kita akan membuka pertanyaan apapun ya yang menjadi unek-unek kalian, yang jadi pemikiran kalian, yang jadi ganjalan meja selama ini, ganjalan hati ya selama ini, boleh kalian sampaikan lewat acara ini. Apapun pertanyaannya, mau serius kayak, mau kagak kayak, mau sangat serius, mau nggak serius sama sekali, terserah ya. Kalau gua nyerah, gua akan lemparkan ke bintang tamunya untuk menjawab. Kalau dia nyerah juga, ya udah, mari kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi ini ada pertanyaan dari seseorang yang mengaku penonton setianya Light Show. Pertanyaannya adalah seperti ini. Oke. Tolong pencerahan bro. Ya, selalu diawali seperti itu ya. Jadi teman-teman lighters yang mau nanya di segmen ini boleh dengan keywordnya tolong pencerahan bro. Gitu. Pertanyaannya, mudah-mudahan oke nih ya. Saya kan lagi deketin cewek nih bro. Nah, supaya image saya bagus di depan dia, sebaiknya JPEG atau PNG ya bro. Tolong dibantu ya bro. Iya, ini kalau ada lagunya tuh Tendong. nah gitu, sound efeknya pasti Tapi harus dibantu dong. Iya, oke. Karena kita tujuannya untuk mencerahkan hidup seseorang ya. Apapun pertanyaannya harus kita hargai. Tolong dijawab bro. Nah, kalau pertanyaannya antara JPEG atau PNG, sebetulnya sama semuanya. Yang penting adalah Photoshop-nya. Sorry. Aku mengharapkan dengan ya yang aku kenal dia ini kan orangnya selalu jawaban-jawabannya itu loh, cara ngomongnya segala macam itu kan selalu ilmiah gitu ya, tertata, terstruktur gitu loh. Aku nggak nyangka sih. Ya udah nggak apa-apa sih bro. Yang penting Photoshopnya. Yang penting cerah ya. Iya. Jadi digedein gitu. Iya udah bro ya. Jadi nggak usah, jangan terlalu teknis bro ya. Oke, kalau kalian mau tahu tutorial cara membuat image yang bagus, subscribe aja ya. IG-nya Bro Edison. Lihat di bawah ini ya. Ya ini ya linknya. Ya. Jadi nanti dikasih lengkap tutorialnya ya. Naikkan ini, naikkan itu, turunkan ini, turunkan itu. Oke, luar biasa. Jadi ternyata Photoshop-nya yang penting ya. Kalau dari aku sih gini ya. Aku tetap terpanggil untuk menjawab pertanyaan ini. Sama, jangan terlalu mikirin JPEG atau PNG-nya. Coba ingat alasan utamamu apa. Kamu kan pengen deketin cewek itu. Nah, aku punya cara supaya kamu bisa deketin dia tanpa melanggar prokes. Kamu ajak video call aja, ya. Kamu suruh dia, misalnya namanya Firida gitu namanya. Frid, kamu coba deh deketin mukamu ke handphonemu, deketin gitu. Terus kamu juga deketin mukanya. Udah, gitu aja. Kamu sama dia akan merasakan kedekatan yang luar biasa. Oke, silakan dicoba. Oke bro, sekarang kita akan masuk ke segmen yang berikutnya. Oh gitu doang? Iya. Satu doang? Iya dong, satu aja. Ini untuk memancing bro. Okay. Kan aku tadi bilang kalau segmen ini kalau ini rame akan dijadiin segmen tersendiri gitu. Kalau sekarang dia nyempil dulu gitu. Nah, challenge-nya ini luar biasa sih bro. Dan ini belum pernah kita suruh bintang tamu kita melakukan ini. Ya, seheboh-hebohnya dia belum pernah melakukan ini. Kayaknya sih ya, seingatku sih ya, gitu. Nah, denger nih bro.
Lo akhir-akhir ini di sosmed gitu kayaknya pernah meluncurkan sebuah sebuah video ya. Nggak tahu itu videonya atau lagu atau lo ngeluarin apa sih, bro? Itu ceritanya sebetulnya adalah kado anniversary buat istri tercinta. Wow. Cie. Terus. Kita diberkatin udah menikah 13 tahun dan kita udah melewati banyak lah ups and down, masa-masa bahagia bareng-bareng gitu kan. Dan sebenarnya lagu ini lagu sebetulnya original song. Sebenarnya lagu ini aku juga dibantu sama temen komposer namanya Billy Simpson. Wow. Dan di situ kita brainstorm sekitar berminggu-minggu sebetulnya menceritakan tentang our love story, tentang gimana hidup kita, dan itu semua kita summarize menjadi satu lagu itu sebetulnya. Dan di satu lagu itu sih sebenarnya kita memang kenapa kok aku mau nyanyi sebetulnya, karena sebetulnya terus terang aja aku juga nggak bisa nyanyi gitu. Masa sih? Jadi loh ini yang ngomong istri loh. Oh gitu ya. Kalau istri bener sih, aku percaya istrinya dia. Karena istri aku pemain keyboard kan. Iya. Jadi dia tahu ya? tune. Fales kamu, fales. Iya, jadi tiap kali kayak aku berusaha attempted nyanyi, bahkan di mobil pun dia bilang mendingan kita pasang lagu aja deh. Gitu kan. Iya. Jadi Beb, dia kamu tahu merusak gitu. anniversary kita deh, gitu enggak ya? Iya, dia kayak ngomong itu tone deaf gitulah istilahnya gitu. Jadi memang aku rasa aku kepingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik gitu. Jadi aku memang take vocal training selama 3 bulan gitu. Wow. Sama salah satu guru musiknya anak aku sebetulnya. Jadi aku bacak dia biar nggak usah bayar 2 kali. Terus habis itu latihan nyanyi, terus habis itu ya udah terus rekaman, terus habis itu diluncurkan persis tanggal 18 Oktober 2021. Oke. Di semua digital platform. Oke. Tapi memang intensinya hanya untuk didengerin sama satu orang aja sih sebetulnya sih. Cuman kan pas ya kalau kita lihat dibuka di Spotify ada tanggalnya kan tanggal anniversary-nya plus 13 tahun persis. Jadi kayak benar-benar di commemorate aja gitu di lock gitu. Luar biasa. Oke, bro. Tapi challenge-nya bukan lo menceritakan tentang hal itu, bukan ya. Jadi meskipun lo tadi udah menceritakan dengan panjang lebar, bukan itu challenge-nya. Challenge-nya adalah lo harus menyanyikannya di depan para lighters di acara Light Show. You caught my arrow and you've kept it since 13 years later we're still together like how it should be. You never give up, you never give in. No matter what mistakes I did, never back down and always believe. I have decided to fall in love every day. Won't be decided when things ain't easy. I have decided to give it all every day. Won't be discouraged when things ain't perfect. A view from the top on a hot air balloon made me perceive what's about to come soon. The beautiful being.